Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, Sani Uye, salah satu laskar pendekar Aswaja, untuk kedua kalinya menanggapi konten saya, sobat-sobat. Yang pertama, konten saya tentang menanggapi konten dari Gus Jaka mengenai etika dakwah. Dan sekarang dia menanggapi konten saya mengenai tahlilan yasinan. Namun sobat-sobat, seperti yang dia katakan, sayang, 2 triliun sayang. Nah ini kata-kata dia sobat-sobat, saya pinjam. Dia tidak pernah memberikan dalil yang setara untuk menandingi dalil yang saya sampaikan. Apalagi bisa mematahkan dalil saya. Karena dalil dia paling tinggi hanya perkataan ulama, sobat-sobat. Sementara dalil yang saya sampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tentu saja sangat tidak setara dalil yang dia sampaikan untuk menandingi dalil saya atau untuk mematahkan dalil saya. Dan memang pada kenyataannya dia tidak pernah menanggapi hal-hal yang pokok, hal-hal yang menjadi substansi dari fokus bahasan di konten saya. Nah, sekarang pun dia juga mungkin bingung mencari dalil untuk bisa mematahkan dalil saya. Dan karena sobat-sobat, dia tidak menemukan di kitab-kitab yang dia baca dari ulama-ulama yang mereka ikuti. Akhirnya sobat-sobat, dia mengambil perkataan dari ulama yang lain yang justru mereka sangat benci, yaitu Ibnu Taimiyah. Dan mereka meninggalkan, membelakangkan pendapat dari Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i menolak bahwa bacaan Al-Quran, zikir, sampai kepada mayit. Tetapi mereka mengambil pendapat dari Ibnu Taimiyah. Meskipun pendapat Ibnu Taimiyah itu masih bisa diperselisihkan, sobat-sobat. Karena apalagi kalau kita berkaca kepada Al-Quran, ada beberapa ayat Al-Quran yang bertentangan bahwa amal ibadah orang lain bisa sampai kepada sang mayit. Nah, sobat-sobat, kemudian pada akhirnya dia mengatakan ini masih diperselisihkan. Ini hilafiyah. Inilah senjata para pendekar-pendekar Aswaja untuk membela diri
untuk melegalkan amalan-amalan yang bukan berasal dari Islam. Sobat-sobat, akhirnya dia karena kehabisan dalil, kehabisan argumentasi, maka dia mulai menyerang pribadi saya. Dibahasnya yang saya pernah salah membaca Al-Quran. Sebenarnya bukan salah, hanya susunannya yang salah. Kemudian dia memvonis saya tidak bisa baca Al-Quran. Bukan tidak bisa, sobat-sobat. Cuma karena kesalahan itu, dan wajar. Yang namanya manusia punya kesalahan. Tetapi kesalahan itu tidak prinsip. Karena masalah membaca Al-Quran, orang itu fase atau tidak menjadikan orang tersebut memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Karena membaca itu hanya teknik, kemampuan yang bisa diasah, yang bisa dibiasakan. Dan terus terang, sobat-sobat, saya memang tidak belajar membaca Al-Quran secara khusus seperti seorang qori. Saya membaca ya sesuai dengan tajwid yang standar. Tetapi saya berterima kasih, sobat-sobat, kepada Sani Uye yang sudah mengoreksi bacaan Al-Quran saya. Tetapi sekali lagi, itu bukan prinsip. Dan inilah yang diekspos, bahkan dijadikannya konten. Bahkan para pengikutnya juga seperti itu. Jadi keluar dari substansi bahasa. Mengenai yasinan dan tahlilan, tidak ada hilapiahnya. Jelas amalan itu bukan dari Islam. Amalan itu adalah berasal dari agama Hindu. Meskipun Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad mengatakan bahwa pahala membaca zikir, sholat, puasa akan sampai kepada mayit. Akan tetapi bukan berarti para imam-imam tersebut membolehkan peringatan kematian 3740 kemudian membaca tahlil di situ. Bukan itu. Jadi dalil hilapiah tertolak karena fokus mereka bukan acara-acara tahlilan, tetapi amalan-amalan yang dilakukan secara perorangan, bukan secara bersama-sama, secara berkelompok. Kemudian, sepanjang sepengetahuan saya, hanya Aswaja yang mengatakan ini hilapiah. Orang Muhammadiyah, yasilan tahlilan bid'ah, MTA, dan lainnya, tidak ada yang mengatakan ini hilapiah, ini diperselisihkan. Tidak ada, Sani Uye. Jadi, sayang, 2 miliar, sayang. Bantahan, sanggahan, Sani Uye, jauh panggang dari api. Dan ingat, mereka rela meninggalkan mazhabnya, pendapat imam yang katanya mereka ikuti mazhabnya,
mereka tinggalkan, yaitu Imam Syafi'i. Kembali saya katakan, Imam Syafi'i menolak, mengatakan tidak sampai bacaan, zikir, sholat, puasa kepada mayit. Dan ayat-ayat Al-Quran menguatkan itu. Bahkan hadis Nabi juga menguatkan itu. Jika anak Adam meninggal dunia, semua putus kecuali 3. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariyah. Dan yang ketiga adalah doa anak saleh kalau dia mendoakan. Nah, sering dia menyanggah ayat Al-Quran bukan menurut pemahaman kamu, katanya. Maksudnya pemahaman saya. Jadi ayat Al-Quran saya sampaikan, ya, yang saya sering kemukakan kepada pendekar-pendekar aswaja. Mereka mengatakan itu kan menurut pemahaman kamu, bukan pemahaman ulama. Anehnya, mereka tidak pernah menyampaikan bagaimana Quran yang saya sampaikan, hadis yang saya sampaikan menurut pemahaman ulama. Seperti bahwa Islam sudah sempurna. Kenapa mereka tidak melawan dalil saya dengan menyampaikan surat tersebut menurut pemahaman ulama? Begitu juga dengan hadis-hadis. Mereka tidak pernah menyampaikan. Dan Sani Uye juga tidak pernah keluar dari mulutnya, dari ucapannya, Al-Quran, hadis. Dia paling tinggi selalu perkataan ulama. Ya, karena sobat-sobat, di tradisi lah kita katakan. Tradisi di mereka itu mungkin ada syarat. Jadi kalau tingkatannya masih Gus barangkali ya, itu belum layak barangkali menyampaikan Al-Quran atau hadis. Di mereka mungkin kalau sudah kiai maka layak menyampaikan Quran dan hadis. Dan sobat-sobat, perlu diketahui, saya ketika di Jakarta, waktu saya masih SD, SMP, saya mengaji di orang NU. Sampai saya membaca yang namanya Irsadul Anam, Ba'bul Minan, yang tulisannya adalah Arab Melayu, huruf gundul. Saya baca. Dan kitab-kitab seperti itu, dan kitab-kitab yang dibangga-banggakan oleh Sani Uye dan kelompoknya. Mereka bangga nian bisa baca kitab yang bertulisan Arab gundul. Di kitab-kitab itu hanya pendapat ulama, tanpa disertai dalil-dalil Al-Quran maupun hadis. Saya bukan menentang perkataan ulama. Bukan saya tidak mau mengikuti ulama. Saya membaca juga tulisan-tulisan para ulama. Tetapi apa yang ditulis oleh para ulama, dikatakan para ulama dalam kitab-kitab mereka, saya ukur kebenarannya, kesohihannya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Imam Syafi'i juga mengatakan di kitabnya, ini mazhabku. Kalau mazhabku ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, silakan diambil. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Nah, jadi sobat-sobat, kekeliruan Sani Uye dan kelompoknya adalah mencari air yang jernih bukan ke mata air, tetapi hanya sampai di sungai.
mencari kebenaran Islam hanya sampai kitab-kitab, tidak sampai kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Oh ya, lupa nih, ini sobat-sobat ya, di komen-komen di konten saya itu ya ada yang manggil saya Ustadz, Pak Guru, ya ada juga yang mengatakan saya bukan Ustadz, ya, dan segala macam. Nah, maka ini saya sekarang klarifikasi. Ya memang saya bukan Ustadz, sobat-sobat, ya. Ilmu saya masih sedikit, walaupun saya kadang-kadang jadi khotib, ya, berceramah. Dan biasanya memang masyarakat kalau orang sudah jadi khotib bisa berceramah, ya, ngaji, itu biasanya dipanggil Ustadz. Tadi itu saya alami. Ya, tetapi ada juga yang memanggil, tidak memanggil, ya. Tapi saya biasa-biasa saja, sobat-sobat. Nah, jadi saya ini bukan Ustadz, saya ini hanya seorang guru. Akan tetapi saya punya keinginan untuk terus belajar, untuk terus mencari kebenaran dari agama kita ini. Semoga konten ini bisa mencerahkan dan menginspirasi, serta membuka cakrawala berpikir, membuka hati, melembutkan hati bagi hati-hati yang masih hidup, hati-hati yang sakit, tetapi hati-hati yang sudah berkarat, sudah mati karena sudah melaksanakan amalan-amalan bid'ah akan sulit. Karena setan menampakkan perbuatan mereka indah, terasa indah, sehingga mereka sulit untuk meninggalkan perbuatan bid'ah tersebut. Dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, pelaku bid'ah lebih dicintai, lebih disukai oleh iblis, oleh setan, daripada pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat melakukan maksiat, dia sadar maksiat yang dia lakukan ini adalah perbuatan salah, perbuatan dosa. Sementara pelaku bid'ah merasa yang dilakukannya adalah baik, berpahala. Dan dengan ini mereka akan sulit disadarkan, akan sulit dikembalikan kepada ajaran Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Demikian sahabat-sahabat, Nasrul minal Fathul Qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.